Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu jamaah maghrib yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah pada malam ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat iman serta hidayahnya, sehingga kita masih bisa hadir ke rumah Allah malam ini guna mengisi sisa umur yang tinggal dengan amal soleh. Mudah-mudahan setiap amal-amal soleh kita yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kajian kita malam ini dengan tema sudah bisakah kita disebut orang soleh? Sering kita mendengar kalimat soleh. Doa Nabi Ibrahim, Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikan anak kami anak yang soleh. Dalam surat Ar-Ra'd Allah berfirman, Jannatu adnin tadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa zurriyatihim. Surga Jannatun Adnin itu untuk orang soleh. Ada di situ kalimat soleh. Ada ayah soleh, ada anak soleh. Kalau laki-laki disebut dengan soleh, perempuan disebut dengan soleha. Sering kita mendengar kalimat soleh. Pertanyaannya, apakah kita sudah bisa disebut orang soleh atau belum? Bapak Ibu yang Allah muliakan, hari ini kalau ada kawan kita yang anaknya hafal Quran, sebahagian ada mengatakan alhamdulillah, anak saya ketiga-tiganya habis Quran 30 juz. Apakah cukup habis Quran anak bisa disebut anak soleh? Banyak yang habis Quran, maka tak cukup hanya habis Quran. Ada sebagian ibu-ibu, kalau di sebuah masjid ada 1-2 orang ibu yang sebelum orang azan dia sudah menunggu setengah jam. Kata sebagian ibu-ibu, di sini tak ada lawannya Ustaz. Taat dan rajinnya luar biasa. Belum orang azan dia sudah datang. Apakah sudah cukup itu disebut orang soleh? Belum. Maka ulama bersepakat ada tiga kategori baru manusia disebut orang soleh. Yang pertama, baru bisa kita disebut orang soleh. Yang pertama, akidatun shahihah. Akidah mesti benar. Jadi kalau ada bapak ibu yang ke masjid rajin, Senin Kamis terjaga, malam tahajud, namun waktu ada pesta anak masih mencari pawang hujan, itu tercoret. Tak dapat disebut orang soleh kalau masih cari pawang hujan. Indonesia jelas-jelas Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ketika ada sirkuit Mandalika langsung datang pawang hujan. Jadi kalau akidah yang nomor 1 yang tak benar, walaupun taat kita beribadah kepada Allah, walaupun kita menjaga puasa Senin Kamis, kita belum bisa disebut orang yang soleh.
Orang yang soleh, kata ulama, pertama ditengok dulu akidahnya. Dulu waktu orang meninggal, mungkin di Pekanbaru masih ada dulu tahun 70-an 80-an, bahkan di kampung-kampung. Kalau ada orang meninggal dunia, itu anak cucu itu lewat di bawah keranda. Sekarang kan tidak ada lagi, karena sudah pakai mobil ambulan. Bagaimana lewat di bawah mobil ambulan? Dulu seperti itu. Itu sudah hilang, satu persatu hilang. Kemudian hari ini banyak umat Islam yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akidahnya lemah. Muncullah kalimat di tengah umat Islam hari ini, di saat 2024 itu akan ada pemilihan, mungkin anggota dewan, bupati, wali kota, gubernur, presiden, muncul dari orang Islam sendiri. Kalau tak ada duit 500 juta tak usah caleg. Kalau tak ada 500 juta duit tak usah caleg, takkan duduk katanya. Ini yang ngomong umat Islam. Memang tak ada lagi kekuasaan Allah itu. Tak ada lagi kekuatan Allah, kuasa Allah. Kita berucap Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus. Ini yang keluar ini dari kalimat orang Islam. Dia sholat, dia Jumat, dia wirid pengajian. Tapi keluar dari mulutnya, kalau tak ada duit 500 juta tak usah ikut, tak akan duduk. Kira-kira orang seperti ini benar tak keyakinan kepada Allah? Tak benar. Memangnya ada orang yang duduk ustaz, jadi anggota dewan tak punya duit. Di Jawa tu tukang becak, tak punya duit tukang becak. Tapi 10 tahun sebelum dia mencalon, dia jalin hubungan silaturahim sesuai dengan janji Rasulullah hadisnya. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, falyasrahimau, dia menghubungkan silaturahim. 10 tahun dia sudah mulai menganggap seluruh yang umat Islam saudaranya. Yang sakit dia jenguk, yang meninggal dia datang, gotong royong dia datang, sehingga tanpa mengeluarkan duit. Ada orang di Indonesia duduk tanpa duit. Siapa yang menolongnya? Yang menolongnya Allah Subhanahu wa taala. Maka miris kemarin ketika waktu proklamasi dibacakan, kemerdekaan Indonesia itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. 9 Ramadan itu malam, 17 Agustus paginya dibacakan proklamasi. Waktu itu bulan Ramadan. Maka tokoh-tokoh nasional, ulama-ulama malam itu tahajud. Mereka tahajud berdoa. Habis sholat tarawih pulang tidur tahajud malam untuk mendoakan 17 Agustus. Apa yang terjadi hari ini? Di saat 17 Agustus itu justru dikemas dengan acara syukuran kemerdekaan. Justru banyak hari ini acara 17 Agustus itu sama meninjak-ninjak kepala para pahlawan. Kenapa Ustaz? Banyak yang gerak jalan itu yang perempuan menjadi ibu-ibu, yang laki-laki jadi ibu-ibu, pakai lipstik, pakai daster. Padahal ini mengundang turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ibu-ibu yang seperti bapak-bapak. Di tempat-tempat lain diundang keyboard, diundang artis. Kalau tahulah tokoh-tokoh dulu, pahlawan itu marah dengan kita. Tapi orang hanya tertawa saja. Padahal malam tak tidur-tidur umat Islam dulu supaya dibacakan kemerdekaan Indonesia. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka ketika kita mengukur diri kita soleh atau tidaknya diri kita, ukur dulu akidah kita sudah benar atau tidak, keyakinan kita kepada Allah. Kadang-kadang masih ada hari ini ketika mungkin di sini kita bergerak-gerak sudah 3 hari daging, ditanya sama kawan, Bu, ini sudah 3 hari Bu. Kata kawan, nak mati itu.
Yang sebagian tangannya gatal. Nah, kok bang nak gatal bang? Itu nanti mau pitih tuh. Jadi yang seperti itu masih ada hari ini. Padahal tangannya baru kena ulat bulu itu gatal tangan. Maka akidah. Maka dulu pertanyaan mak kita ketika mungkin ada orang ingin melamar anak kita dulu, apa yang ditanyanya? Ketika si calonnya pulang, malam itu pulang, nah cuma satu pertanyaan mak kita. Lai solatnya nak. Itu pertanyaan. Kalau sekarang apa yang ditanya oleh orang tua? Apa pojoknya nak? Honor mak, honor komite di SD. Berapa gaji nak? 150.000 sebulan. Lah duitnya nak katanya. Ini akidah nak. Padahal calon anak kita itu bukan pemberi rezeki, tapi dia pemakan rezeki. Jadi rasakan dulu. Kalau masih bapak ibu maaf cakap masih memegang benda-benda hari ini. Contoh bapak-bapak berjualan masih memegang batu kerambih, Pak. Nah, ada batu kerambih itu kan. Nah, kok sejak batu kerambih, kok alhamdulillah sate laris Ustaz katanya. Yang ibu-ibu juga pergi ke dukun. Oh, Batang Gangsal sana, Indragiri Hulu, Kecamatan Batang Cenaku, cari dukun yang mantap. Ada orang nyuruh ibu berangkat ke sana. Ngapain ke sana? Suaminya selingkuh. Oh, diobatnya di Kampar Kiri Hulu Batang Gangsal. Kata Pak dukun di sana, tak payah obatnya bu. Pulang ibu nanti masakkan nasinya, langkaikan 7 kali. Dilangkai 7 kali. Alhamdulillah sejak itu suaminya tidak selingkuh karena kena paru-paru basah. Ini tidak selingkuh lagi. Jadi kalau masih akidah ibu-ibu masih diobat-obat lah, suami pakai najis, dia sholat juga, puasa juga, baca Quran juga, tapi akidah sudah mulai tak benar, maka kita belum bisa disebut orang soleh. Jadi tengok dulu. Nah, banyak hari ini orang yang menganggap dirinya soleh, kepada Allah dia juga beribadah. Allah dia sembah, tapi Tuhan yang lain juga dia sembah. Masih percaya. Masih ada percaya kepada mungkin kepada burung, kepada kucing, kepada lalat, banyak macam. Maka apa kata Allah? Kul aminu bi aula tu'minu. Kalau kalian yakin kepadaku kata Allah, kalian yakinlah. Tapi kalau kalian tak yakin, tak usah kalian yakin. Maka ini golongan pertama. Baru manusia disebut orang-orang yang soleh. Yang pertama, akidah mesti benar. Kemudian yang kedua matinul khuluq. Apabila seseorang sudah dinyatakan akidahnya benar, tidak ke dukun-dukun. Bahkan hari ini di Yaman, negara Yaman, itu ada dukun yang sudah taubat. Jadi kata dukun yang taubat itu dulu katanya pernah datang ke rumah saya, kata dukun tuh. Dukun sudah taubat. Itu bukan di Indonesia kejadian, di Yaman, negara Yaman. Yang datang ke rumah itu Jenderal Bintang 1. Dan tanya sama dukun, Pak, bisa saya naik ke Bintang 2? Di ramal-ramal lah di dukun. Padahal tak ada juga Pak, inti ramalan gitu. Kalau nengok-nengok Pak ada nih Pak. Padahal cuma ngomong ada saja. Besok kebetulan Bintang 2 langsung pula datang. Alhamdulillah Pak, berkat pertolongan Bapak. Padahal dukun itu tak mau menahu. Kalaulah saya bisa, sama juga datang ke dukun itu orang ingin jadi bupati jangan wali kota. Kata dukun, kalau bisa saya Pak, lebih baik saya jadi wali kota. Jadi kalau masih banyak yang datang kepada seperti itu, maka belum kita disebut dengan orang soleh. Orang soleh semata-mata memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dengan yakin seyakin-yakinnya. Selama ini Bapak Ibu,
kita selalu mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi kita tak yakin dengan Allah. Ibu-ibu yang mungkin kepingin berangkat haji atau umroh, atau bapak-bapak, tapi kalau saya tanya, habis sholat maghrib tadi, ada tidak kita meminta dipanggil oleh Allah untuk umroh atau haji? Banyak yang menjawab, enggak Ustaz. Kenapa enggak? Malu Ustaz, enggak nampak tanda-tanda bro, katanya. Berarti kan tak yakin. Kalau seorang yakin dengan Allah, tak ada yang mustahil bagi Allah. Tak ada yang mustahil. Maka minta, ud'uni, minta kepadaku, kata Allah, minta. Urusan kapan Allah akan berikan, itu urusan Allah. Urusan di dunia atau di akhirat Dia akan berikan, itu urusan Allah. Allah sudah janji, minta. Tapi manusia malas minta kepada Allah. Yakin, dia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi tak mau minta kepada Allah. Itu kawan kami, tak salah 2006. Dia waktu itu belum punya mobil. Pas sampai di rumah maknya, mak, saya kepingin beli mobil Avanza, mak. Itu ada kawan, alhamdulillah kalau dapat saya menjual tanahnya itu, saya dikasih duit, bisa untuk beli mobil. Malamnya maknya berdoa. Doa maknya setelah tahajud, itu mak kandungnya berdoa, ya Allah, berilah kemudahan anakku ya Allah untuk mendapatkan Avanza. Dapat dia Ustaz. Alhamdulillah terjual tanah Garuda Sakti itu, anaknya pun beli mobil Avanza. Maka kalau ada bapak-bapak yang ingin Innova Reborn, minta besok malam-malam tahajud, minta. Boleh minta sama Allah Innova Reborn, silakan. Mau Pajero silakan, mau odong-odong silakan. Sahabat Nabi saya minta dalam sholatnya, minta garam, bayangkan, minta garam kepada Allah dalam sholat sunatnya, dia minta kepada Allah. Maka orang yang akidahnya benar, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, matinul khuluq. Jadi menandakan orang itu disebut orang soleh, akhlaknya baik. Akhlak itu ada 4. Pertama, thayyib, yang kedua khair, yang ketiga ma'ruf, yang keempat ihsan. Keempat-empat ini memang baik, tapi maknanya berbeda. Thayyib, kan ada kita kan thayyib. Nah, itu kan ada di sinetron orang Arab thayyib. Kalau orang Indonesia kalau dikatakan thayyib, yang teringat Bang Thayyib 2 kali lebaran tidak pulang-pulang. Nah, itu yang tahu orang Indonesia. Padahal thayyib itu artinya baik. Menandakan orang soleh, menandakan jamaah kita orang-orang soleh. Yang kedua, setelah dia tidak kedukun, akidahnya benar, yang pertama memiliki sifat thayyib. Apanya yang thayyib Ustaz? Yang pertama kata ulama, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat. Orang soleh itu yang dimakannya hanya yang baik-baik. Maka ukur diri kita malam ini, kalaulah yang kita makan baik, yang baik-baik, itu insya Allah tanda kedua kita dapatkan. Banyak hari ini orang mengaku soleh, penampilan soleh, tapi tidak memperhatikan makanan baik yang akan dia makan. Coba kita tengok orang tua kita dulu di kampung-kampung. Kalau orang tua kita kepingin makan ayam, yang soleh ini dulu, dia tidak mau beli ayam di pasar. Dia pelihara ayam sendiri. Kalau mau makan ayam, dia asah pisau sendiri, menghadap ke kiblat. Dipastikan ayam itu dimakan itu dengan sembelih bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Itu orang soleh. Dipastikan ayam kan dimakan, dibaca bismillahirrahmanirrahim. Hari ini adalah kita berpikir, Bapak Ibu makan ayam di KFC. Itu KFC kan punya orang Yahudi yang di mall-mall. Pernah tidak kita terpikir makan ayam di situ, kita sudah memastikan ayam itu sudah baca bismillahirrahmanirrahim? Tak ada yang bisa menjawab. Jangankan di mall-mall, di pasar saja orang Islam yang jual ayam. Bang, ayam 3 kilo bang.
yang tukang ayam sedang ngomong, ayam juga dibantai. Tak kapan baca bismillah. Maka orang soleh itu dipastikan ayam yang dia makan itu dibacakan asma Allah, bismillahirrahmanirrahim. Begitu orang soleh. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi menentukan jamaah Masjid Ar-Rahim ini orang soleh. Jadi tengok saya besok 2024. Kalau masih menerima uang caleg, itu tidak bisa orang soleh. Jadi kalau masih bisa dikasih caleg duit 500-600 ribu, itu tidak bisa. Karena orang soleh itu yang dijaganya apa yang akan dia makan, itu yang dia jaga. Apa yang dia makan? Thayyib, hanya yang baik dia makan, yang tak baik tak dia makan. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, menjelang kami ke sini tadi di Panam, apa kata kawan kami yang bawa mobil, Ustaz, itu sebelah kiri itu Ustaz, itu Bok Mofi. Bok Mofi itu mungkin masih Bapak Ibu banyak yang tak tahu. Ternyata nonton film dalam bok bisa dikunci dari dalam. Disitulah peluang maksiat. Siapa yang mengizinkan Pekanbaru seperti itu? Apakah pemimpin tidak tahu? Tahu pemimpin. Tahu pemimpin. Dulu koro-koro dirazia, tempat-tempat apa dirazia. Tapi masih ada lagi. Kita dari kota bertuah menjadi kota madani, tapi tempat-tempat maksiat merajalela. Maka seseorang disebut orang yang soleh itu yang dimakannya yang baik-baik. Jadi kalau ada orang duduk, Pak, abang duduk bang, alhamdulillah Ustaz, 800 habis kemarin, 800 juta. Itu pakai peci haji, pakai jubah, pakai sal. Allah, itu tak soleh, Pak. Jadi kalau ada orang yang duduk jadi dewan itu karena dia bayar-bayar, itu mengatakan orang soleh, itu jauh. Orang soleh itu mulai yang dimakan itu yang baik-baik. Jadi kami berharap kepada Bapak Ibu 2024 besok jangan mau menjadi tim sukses. Karena yang dicari-cari orang itu memang pengurus masjid, ketua-ketua, RW, RT, itu dicari. Memang yang sukses itu tim sukses. Dikasih 50 juta, dibagi 20 juta, dapat 30. Istrinya senang pula tuh. Boleh enmek bang, boleh enmek. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka yang pertama yang dimakan itu thayyib. Yang dimakan baik. Jadi perhatikan, orang dulu kalau dapat duit di jalan, itu 3 bulan itu diumumkan di masjid. Dapat uang pokoknya 300 ribu di jalan, orang langsung ke masjid, lapor sama pengurus, Pak pengurus, saya dapat duit di jalan 300 ribu. Itu tiap Jumat diumumkan selama 3 bulan. Hari ini ada orang yang dapat duit, bilang sama pengurus, dapat 1 juta di jalan. Alhamdulillah, rezeki awak katanya. Dibawa pulang ke rumah. Abang dapat PT tadi dek. Bapak bang, 1 juta. Alhamdulillah, mimpi aku tadi malam bang katanya. Tak pernah ikut PT halal atau tidak, tak pernah. Maka orang-orang soleh itu yang dimakannya hanya yang baik-baik saja. Uang yang tak jelas, duitnya dia tak mau. Bayangkan, jangankan Rasulullah kita ceritakan, sahabat-sahabat Nabi yang soleh, coba kita tengok sejarah hidup. Abu Bakar pernah termakan oleh Abu Bakar. Pernah termakan dulu oleh Abu Bakar itu kurma. Kurma itu yang memberikan kurma itu mantan budaknya. Ditanya oleh Abu Bakar, dia makan kurma itu. Habis itu Abu Bakar bertanya, ini kurma apa yang kau kasih sama saya? Kata Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kemarin saya jadi dukun-dukun kecil juga, dikasih adik kurma. Mendengar itu dimuntahkan Abu Bakar, sudah masuk di perutnya. Begitulah ketakutan Abu Bakar memakan yang tak baik. Maka kami sarankan kepada Bapak Ibu,
Kalau nanti musim duku, kan banyak musim duku besok nih. Boleh rasa bang, silakan setengah kilo merasa bang. Sudah termakan nih. Tapi kalau masih hidup, tukang dukunya itu tolong minta maaf. Diambil pula satu apa tuh, dikasih pula orang di mobil, rasakanlah katanya. Beli sekilo, rasa setengah kilo. Naik tensi yang jual duku. Kan rasa tuh cuma 1-2. Maka yang dimakan itu mesti diperhatikan. Ketika Bapak Ibu berangkat haji, berangkat umroh, pihak travel, pihak hotel itu sedang menyediakan. Kalau apel itu 1 orang untuk 1 apel, pisang 1, sambal kan sudah diatur, ikan 1, ayam 1. Kenapa ada orang yang tak dapat apel? Kenapa ada orang tak dapat ikan dan ayam? Kawan awak tu 3 diambilnya bang. Baru selesai tawaf, labbaik Allahumma labbaik, ayam uang diambilnya. Coba tengok orang berangkat umroh, berangkat haji, menganggap diri soleh, tapi ketika makan, ketika jatah makan, jatah orang pun kita makan. Orang soleh tak mau. Sebentar ada orang, kan ada juga menyalahkan travel. Apa travel nih? Apa ayah makan? Kawannya 3 potong ayam diambilnya. Di situ menengok soleh atau tidak seseorang. Apalagi berurusan masalah duit. Jadi kalau orang soleh itu jangankan mengambil 1.500 rupiah pun dia akan berikan kalau itu hak orang. Dia tak mau mengambil. Betul-betul hati-hati. Kemudian yang kedua, orang soleh itu sifatnya itu setelah thayyib, yang kedua khair. Khair itu juga baik, tapi baiknya itu ke sifat. Kalau thayyib ke makanan. Kalau khair itu ke sifat, sifatnya baik. Sifatnya dermawan. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, untuk menandakan orang soleh atau tidak, kata beliau, coba Bapak Ibu nanti jawab. Datang ke rumah, ketika itu ke rumah kita, pertama yang datang orang kaya membawa hadiah. Yang kedua, yang datang ke rumah kita orang miskin, sama-sama datang meminta bantuan. Kira-kira hati Bapak Ibu mana yang lebih bahagia? Dengan kedatangan orang kaya bawa hadiah, atau dengan orang miskin minta tolong? Ibu-ibu dulu, ibu lebih bahagia yang mana? Ini jujur ini. Jawaban 99% kita bahagia kalau ada orang kaya datang memberikan hadiah. Jadi kalau masih seperti itu diri kita, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, kalau masih bahagia sama orang kaya memberikan hadiah, tapi kurang bahagia melihat orang miskin minta bantuan, itu tandanya kita masih disebut dengan ahlu dunia. Artinya masih disebut dengan orang yang cinta dunia. Itu belum disebut orang soleh. Orang yang soleh itu dia lebih bahagia datangnya orang miskin minta tolong, karena orang miskin datang untuk menyelamatkan dirinya di hadapan Allah. Tapi hari ini kita lebih bahagia orang kaya datang. Makanya saya sering sindir kalau ada pesta-pesta di kampung-kampung, di daerah-daerah, kalau datang orang kaya, bupati, wali kota datang, itu dapat lemang 5 batang. Tapi kalau yang datang bertamu itu yang cari-cari bekas-bekas botol, Pak, itu tak dapat lemang, Pak. Setengah batang tak dapat. Jadi kata Ustaz Somad dalam ceramah beliau, kalau ada kita hari ini membantu orang gara-gara kasihan, itu salah. Contoh Bapak nolong tetangga stroke, kata Bapak, alhamdulillah Ustaz, tiap bulan saya bantu 200.000 beli beras. Kenapa Pak? Kasihan saya Ustaz. Itu tak boleh, Pak. Tapi mulai malam ini rubah sikap kita ketika kita berinfak, bersedekah, nolong orang.
Bukan karena kasihan nengok orang itu, tapi karena kasihan melihat diri kita di hadapan Allah besok di hari kiamat. Itu yang pas. Bukan kasihan nengok orang, tapi kasihan menengok diri di hadapan Allah. Besok tak ada lagi yang bisa nolong. Tapi yang makom ini tak banyak. Orang sekarang masih nolong orang karena kasihan nengok orang, tak kasihan nengok dirinya. Kalau sadar kita Bapak Ibu, jangankan di mahsyar besok, di akhirat besok, di dunia saja itu sudah banyak istri yang meninggalkan suami. Kalau suaminya sudah sakit, pekerjaan tak ada lagi, harta tak ada lagi, ya banyak. Gimana Bu? Tak mau lagi katanya. Coy-coy lah katanya. Itu di dunia. Maka sebenarnya tak ada orang susah sebenarnya Pak. Kalau sadar orang-orang kaya, ketika datang orang miskin, tahu orang miskin, justru orang datang miskin itu sedang menyelamatkan kita sebenarnya. Kemarin datang orang ke rumah saya, Ustaz, ya, istri saya stroke Ustaz. Sudah sesak napasnya. Sesak kenapa Pak? Suaminya pun tak pandai ngomong Pak. Kata suaminya, kayaknya mau pergi Ustaz. Astagfirullah Pak, kata saya. Datang saya ke rumah. Sampai di rumah, sesak napas hilang. Rupanya kaki kemarin stroke sebelah kanan, sekarang kiri, tak bisa digerakkan. Ini harus dibawa ke rumah sakit Pak. Tak ada yang jaga kan. Saya telepon anak kandungnya. Dek, ini anak ibumu mau, tak bisa saya jaganya katanya. Keluarganya, saya sibuk jualan. Terpaksalah suami yang punya anak 5 tahun berangkatlah Pak katanya. Berangkat ke rumah sakit. Sebelum berangkat saya tanya, Bapak punya duit? Kata Bapak, 1000 pun tak ada Ustaz. 1000 Pak. Jadi saya carilah dengan pemuka masyarakat itu, berangkat aja. Bila bulan berangkat. Setelah itu saya dapat kabar, Ustaz, sebenarnya dia punya duit Ustaz. Tapi saya tak mau mendengarkan omongan orang Pak. Banyak duitnya Ustaz. Kata orang, kalaulah ada orang susah datang ke rumah kita untuk minta tolong, itu yang mengizinkan datang itu dah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa rumah kita yang dipilih? Allah yang menggerakkan Pak. Jangan pernah Bapak Ibu kesal ketika setiap ada orang susah ke rumah kita dia datang. Allah sedang berusaha mencintai kita dengan menjadikan orang susah itu digerakkannya datang ke rumah kita. Kalau bukan Allah menggerakkan, dia tidak akan datang ke rumah kita. Tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sedang berusaha menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai besok-besok ketika kita nolong orang, jangan gara-gara kasihan nengok orang, tapi kasihanlah menengok diri di hadapan Allah besok. Pasti kita tak akan susah menolong orang lain. Ini disebut dengan khair, sifat. Jadi tengok jamaah Masjid Ar-Rahim ini siapa yang soleh, tengok sifatnya baik atau tidak. Pertama, bagaimana cara cakapnya. Banyak orang menjaga Quran nih Bang, tapi giliran tersinggung sedikit keluar cacing tanah dibuatnya. Salah istrinya sedikit di rumah, mulai nama ayah istri disebutkan, nama datuk, nama nenek, nama kampungnya disebutkan. Maka dicek dulu. Bapak-bapak kalau marah biasa atau naik tensi ketika marah. Orang-orang baik itu dia marah, tapi marahnya biasa. Jadi orang-orang yang soleh itu khair, dia punya sifat baik, cakapnya baik, kemudian ramah dengan orang, dermawan dia, empati dengan orang susah. Kan kadang-kadang banyak kita tengok orang kalau urusan mengkritik-kritik nomor 1, giliran ada menolong orang susah yang beli atap rumah orang, itu tak mau dia. Kalau kritik nomor 1. Maka namanya disebut dengan khair, sifat. Jadi sifat baik atau tidak. Ada orang yang kedukun, dia tak kedukun, akidahnya mantap, solatnya terjaga, tapi sifatnya tak baik, sombong. Jadi kalau ada orang yang akidahnya baik, sifatnya baik, ibadahnya baik, tapi dia sombong, maka tak bisa disebut seseorang itu menjadi orang yang soleh. Orang yang soleh
memiliki sifat rendah hati. Dia tak sombong. Di Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka orang-orang sombong itu walaupun dia kaya tidak akan mempertontonkan kekayaannya. Kemudian yang ketiga, ma'ruf. Ma'ruf itu baik juga artinya. Tapi apa yang disebut ma'ruf? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu umat yang mengajak kepada yang baik, melarang kepada yang munkar. Jadi soleh itu bukan hanya kita sendiri. Yang penting saya ke masjid, saya sholat berjamaah, saya baca Quran. Urusan orang tak ke masjid itu bukan urusan saya. Itu belum disebut orang soleh. Orang soleh itu dia mengajak. Urusan orang tak datang itu urusan orang. Yang kedua, melarang berbuat mungkar. Coba kita tengok. Hari ini banyak kadang-kadang di kedai-kedai Pak, itu ada box boneka yang bisa ngambil boneka itu pakai masukkan koin duit 1.000 rupiah. Kira-kira judi atau tidak Ustaz? Itu murni judi, itu adu nasib. Coba kita tengok di mall, kan itu isinya. Di mall mana lah Pekanbaru, coba tengok. Ada tak kita berbicara umat Islam mengenal hal itu? Judi kontan. Tak ada, orang diam saja semua. Ulama diam, pemimpin diam. Bagaimana Allah menurunkan keberkahan kalau ada kemungkaran tapi orang diam. Coba kita tengok. Itu yang kecil-kecil baru. Belum lagi yang judi seperti ini. Judi chip, menjual apa itu? Pakai chip ini, aplikasi dana ya dana. Tapi orang diam. Ada tak masjid kita dapat kiriman surat bahwasanya permainan chip apa online itu haram dari MUI? Tak ada mendengar. Kemudian yang keempat, ihsan. Orang yang soleh itu memiliki ihsan. Ihsan itu anta'budullah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak melihat Allah, Allah melihat kita. Artinya orang yang soleh itu apapun yang dibuatnya murni karena Allah. Jadi kalau ada orang yang tak pernah azan Pak, dia minta azan. Pak, tak pernah Bapak azan selama ini di masjid ini Pak? Aiko Pak Ustaz katanya, 2 minggu lagi itu pemilihan RT katanya. Oh, rupanya Pak nak jadi RT. Itu kejadian tuh. Setelah pemilihan RT tak terpilih dia, kurang suara 2. Sejak itu tak pernah azan lagi di masjid. Maka orang yang soleh itu dia bukan karena mau caleg, mau jadi ini, mau jadi itu dia berbuat baik. Itu semata-mata karena Allah. Yang terakhir, syarat jadi orang soleh itu shodiqul ibadah, ibadahnya benar. Maka mulai dari wudhu dibenarkan, mulai dari bacaan Al-Fatihah, maka tahsin. Kemudian kalau ada orang yang ibadahnya salah, tolong dinasihati dengan yang baik. Contoh, ada jamaah kita, ibu-ibu tapi bukan di sini. Asal dia sholat berjamaah, dia tahu orang terlambat Pak. Ditengoknya orang masuk pintu tuh terlambat. Tapi di masjid ini ada ibu-ibu yang nengok itu enggak kan? Ada. Jadi ada seorang bapak jual kopi ajo kan, tetangga saya. Waktu saya terlambat sholat di masjid, ditengoknya saya oleh ajo tuh Pak. Wah, wasbe kok ajo habis sholat. Habis sholat saya panggil, Jo, mangga nengok-nengok tadi. Memang enggak boleh Ustaz katanya. Astagfirullah. Memang enggak boleh cari Ustaz katanya. Seluruh orang yang terlambat ditengok. Kemudian kalau ada orang yang salah, nah, contoh waktu sujud, ada orang yang tangan tidak diangkat yang laki-laki Pak. Seperti ini tangannya. Kan nampak kita kan? Tidak diangkatnya. Itu kan tak benar cara sujudnya. Maka nasihati. Atau ada bapak-bapak yang sudah tua azan. Kalau orang tua azan yang tidak bagi gigi itu Pak, kadang-kadang makhrajnya agak kurang tepat. Hayya 'alas salah. Tolong nasihati tapi jangan dalam masjid. Apa-apa azan apa kok Pak? Jangan kayak gitu Pak.
bawa bapak tadi ke sate Dangung-Dangung, suruh makan sate dulu. Nggak habis sate, nah baru nasihati. Pak, azan bapak tuh salah pak. Marah bapak tuh, enggak, karena makan sate. Nah, cara itulah yang dibuat oleh Hasan Husin cucu Nabi ketika ada ibadah orang salah. Karena kalau ada orang salah pak, kalau kita marahi dia depan orang, 1 tahun tidak ke masjid. Banyak orang-orang tua yang pernah azannya salah, dimalukan depan orang, tak ada datang ke masjid lagi. Dah setahun tidak nampak-nampak. Maka begitu cara kalau kita ingin menasihati orang yang salah dalam beribadah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan ada hikmah tausik kita pada malam ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kemudian kami minta maaf selama ceramah di sini. Insya Allah tanggal 9 September kami berangkat umroh. Mungkin banyak salah cakap dan ceramah kami bisa untuk dimaafkan. Kami minta tolong bacakan Al-Fatihah, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan. Bapak Ibu yang juga belum berangkat, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nuril maliki wa bidiya wa nahwa ya wa nasta'in nasrul mustaqim. Demikian dapat kami sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.